Kami sembah Engkau seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena hari ini dan kami percaya sampai dengan selama-lamanya Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memulihkan keadaan kami. Amin. Dan terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Tuhan kerjakan bagi hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, yang hari ini beserta dengan kami umat. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang sebentar lagi kami akan berdengar. Mari Tuhan boleh menjamah setiap kami umat-Mu. Mari Tuhan boleh masuk di dalam setiap lingkup dalam hidup kami Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau menguatkan iman kami. Dan mari Tuhan Yesus, pengurapan-Mu tetaplah turun atas kami umat. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami siapkan dengan firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Shalom. Luar biasa kasih kemurahan Allah, penyertaannya. Saya yakin sempurna dalam hidup kita, terutama sepanjang sampai ini. Amin. Haleluya. Baiklah Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, saya yakin dan percaya keadaan kita pasti diberkati dan pasti sehat. Baik yang di tempat ini, yang mengikuti ibadah hari ini, maupun yang telah bergabung bersama kami, yang mengadakan ibadah di rumah-rumah. Saya yakin percaya Tuhan Yesus pasti hadir di tengah-tengah ibadahmu, sebab saya yakin dan percaya juga Engkau pasti mengundangnya. Baiklah Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, di tengah COVID ini, sekalipun sudah zona merah, saya yakin dan percaya tidak akan membuat kita takut dan panik, dan tidak akan membuat kita cemas. Amin. Mari kita boleh buka firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Saya undang untuk jemaat Tuhan yang hari ini menikmati hadirat Tuhan untuk buka firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat yang pertama sampai dengan ayat ke-14. Saya mau kita secara responsorial membacakannya, baik di tempat ini maupun di rumah, boleh kita bersama-sama membacakannya. Kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Untuk pemimpin biduan menurut lagu, merpati di pohon-pohon terbatin yang jauh. Miktam dari Daud, ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Silakan. Seteru-seteruku menginjak-injak aku sepanjang hari, bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah ku percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamat-ngamati langkahku, seperti orang-orang yang ingin mencabut nyawaku. Sengsaraku engkaulah yang menghitung hidup. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Kepada Allah firman-Nya kupuji, kepada Tuhan firman-Nya kupuji. Kepada Allah percaya, aku tidak takut. Apakah yang dapat
kepadamu ya Allah akan kulaksanakan, dan korban syukur akan kubayar kepadamu. Puji Tuhan. Luar biasa firman Tuhan, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, yang hari ini telah kita baca. Saya yakin dan percaya di rumah juga telah membacanya. Nah, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, kita yakin dan percaya bahwasannya orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan dan yang percaya pada Tuhan akan selalu merindukan sentuhan, akan merindukan yang namanya kedekatan, akan merindukan yang namanya pengurapan, akan merindukan yang namanya Roh Allah mengalir dalam dirinya. Hari ini saya mau ambil teks tetap tentang kekhawatiran. Karena pasti di zona merah ini akan semakin banyak kita yang khawatir. Sumatera Utara sudah disebut dengan berbahaya. Karena setiap hari Ibu Bapak suruh kasih Tuhan, semakin banyak yang kena. Dan setiap hari ada kematian-kematian. Nah, ini penuh pertanyaan. Apakah Sumatera Utara ini kurang doa? Apakah Sumatera Utara ini kurang beriman orang-orangnya? Kenapa kita kena pada zona merah? Ini dia Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Namun hari ini izinkanlah firman Tuhan membebaskan engkau dari namanya kekhawatiran. Raja Daud adalah raja yang sangat khawatir akan Allah apapun. Raja Daud takut dengan kekalahan. Raja Daud takut dengan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sesuai dengan kehendaknya Bapa. Hari ini mungkin ada pada kita kekhawatiran itu. Kita khawatir kalau saja kita akan pasti kena. Kita takut akan saja keluarga kita kena. Banyak hal yang kita khawatirkan, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Apalagi di saat COVID sekarang ini. Keuangan semakin menipis, betul? Iya. Karena keberadaan kita di rumah membuat banyak pengeluaran. Iya enggak? Membuat banyak pengeluaran. Di COVID ini banyak sekali pengeluaran yang harus kita keluarkan. Pasti uang akan terkuras. Tapi yakin dan percayalah, saudara yang kasih Tuhan, orang-orang yang percaya firman Tuhan berkata tidak akan mengalami yang namanya kekurangan. Amin. Iya. Firman Tuhan berkata, orang yang percaya kepada Dia kian lama kian akan bertambah kekayaannya. Baca dalam Kejadian. Kian hari akan semakin bertambah kemakmurannya. Karena apa? Karena imannya. Hari ini saya berkata kita mau bebas dari kekhawatiran. Raja Daud bebas dari kekhawatirannya. Itu sebabnya dia selalu berserah kepada Tuhan. Bangsa Israel bebas dari ketakutannya atau kekhawatirannya dalam segala sesuatu, terutama dalam menghadapi yang namanya musuh-musuh. Karena apa? Karena mereka datang kembali kepada Tuhan. Hari ini kita mau bebas dari kekhawatiran kita, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Karena apa? Karena iman kita yang menyelamatkan kita. Amin. Mari yakini dirimu bahwa engkau sekarang hidup dalam genggamannya Allah.
Yakini, sekali lagi saya mau katakan, yakini dirimu bahwa sekarang engkau ini hidup adalah kepunyaan Allah. Dan saya mau katakan, izinkan Allah berperan penting dalam hidupmu dan keluarga. Kita ini bukanlah siapa-siapa, Ibu Bapak Saudara Tuhan, di hadapan Tuhan. Tapi jikalau kita datang berserah, sujud dan percaya pada Dia, firman-Nya berkata apa? Di ayat yang 11, ayat yang 9, air mata kita Dia taruh di dalam kirban-Nya, Dia tampung, dan apa? Dan Dia akan daftarkan kita sebagai apa? Sebagai orang-orang percaya sesuai dengan firman Tuhan. Mari hari ini sesuai dengan imanmu, mari katakan, aku telah bebas dari ketakutan. Sesuai dengan firman hari ini, mari. Dan sesuai dengan imanmu, mari katakan, aku bebas dari kekhawatiran. Karena apa? Karena hidupku telah dibayar lunas oleh apa? Oleh darahnya yang mengalir. Amin. Dia disalibkan untuk siapa? Mengulang kembali, Ibu Bapak kasih Tuhan, untuk saya dan untuk umat Tuhan. Dan dia yang disalibkan untuk apa? Untuk membebaskan kita dari apa? Dari alam maut. Dari apa? Dari dosa. Dan hari ini Dia mau bebaskan kita dari kekhawatiran. Kalau hidup Raja Daud dan hidup hamba-hamba Tuhan yang lain bisa bebas, mengapa kita tidak bisa bebas? Nah, untuk itu Ibu Bapak sekasih Tuhan, mari hari ini buka hatimu, beri ruang atau beri ruang untuk Dia masuk. Masuk dengan bebas, bukan dengan keterpaksaan. Saat Dia bebas masuk dalam hidupmu, percayalah Ibu Bapak kasih Tuhan, kau akan dijamah sepenuhnya, dan kau akan merasakan pengurapan Allah. Urapan Allah itu sangat aman, sangat hangat, dan saat Dia bekerja sangat dahsyat bagimu. Saat Roh Allah itu bekerja bagimu, Ibu Bapak kasih Tuhan, yakin dan percayalah, Dia akan memberikan yang namanya penghiburan bagimu. Dia akan memberikan yang namanya damai, bukan kehancuran, bukan pertengkaran, dan bukan perselisihan. Tapi Dia akan memberikan damai. Untuk hari ini, mari luangkan waktumu, hatimu dan pikiranmu untuk boleh Dia masuk bagi kita, memberikan damai. Amin. Ayo Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kita dapat hari ini belajar bagaimana caranya agar orang Kristen dapat bebas dari kekhawatiran. Yang pertama, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, di ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah yang aku percaya, aku tidak takut. Perhatikan baik, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, agar kita bebas dari namanya kekhawatiran. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Mu menyatakan Allah, kepada Allah yang firman-Nya kupuji, kepada Allah aku percaya dan tidak takut. Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, hal yang pertama agar kita orang percaya dapat bebas dari kekhawatiran, mari jangan jadi orang yang mudah terpengaruh dengan situasi atau dengan fakta yang kita dengar.
Bapak saudara kasih Tuhan, Yohanes di Pulau Patmos, dia tidak pernah mengalami namanya apa? Kelaparan. Karena apa? Karena Tuhan kirim berkat-berkatnya. Berkat itu bisa datang dari mana saja, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Tuhan bisa kirimkan berkatnya bagi kita melalui burung-burung di udara. Apa yang perlu kita takutkan? Tapi mari untuk saat ini jangan biarkan engkau terpengaruh dengan keadaan ataupun situasi yang sangat bahaya ini. Tapi justru mari semakin engkau mendekatkan diri kepada Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasalnya 14 ayat 13 sampai dengan 14, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, Tuhan tidak memberi roh ketakutan bagi umat Tuhan. Justru Tuhan memberi kepastian dan keyakinan bagi bangsa Israel, bagi Musa untuk apa? Untuk tetap berjalan terus maju. Untuk tidak pernah mengenal kata takut atau khawatir dalam hidupnya. Karena apa? Karena ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu, untuk saya, untuk kita semua. Dan kita hanya apa? Duduk saja. Amin. Tuhan kasih kepastian, keyakinan kepada umat Tuhan untuk tidak perlu takut. Sebab apa, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan? Sebab Dia yang berperang. Firman-Nya berkata kita tinggal duduk diam saja. Baca dalam Keluaran 14. Firman-Nya berkata kita hanya tinggal duduk. Bisa jadi toh kita sebagai penonton ya, melihat Tuhan berperang atas kita, melihat Tuhan membela umat-Nya, melihat Tuhan di pihak orang-orang percaya. Untuk itu Ibu Bapak saudara kasih Tuhan, jangan mau kalah dengan keadaan sekarang ini. Jangan mau kalah dengan kekuatannya iblis. Jangan mau kalah. Jangan biarkan iblis merongrong dirimu. Jangan biarkan iblis mematahkan semangatmu. Jangan biarkan iblis mempengaruhi dirimu dengan hal-hal yang tidak bisa. Tapi yakin dan percayalah, bagi Allah itu tidak ada yang mustahil. Perlu diketahui. Mari patahkan dengan iman. Engkau pasti menang. Firman Tuhan telah jelas berkata, kita hanya diam dan duduk saja. Sebab apa? Sebab Dia yang berperang. Dia membela kau, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Asalkan apa? Percaya. Untuk itu mari, agar kita bebas dari kekhawatiran ini, jangan biarkan hidupmu terpengaruh oleh keadaan apapun. Tapi mari biarkan hidupmu kembali Tuhan yang kekal. Amin. Itu hal yang pertama, Ibu Bapak saudara kasih Tuhan. Hal yang kedua, agar kita bebas dari kekhawatiran ini, bebas dari ketakutan ini. Yang kedua, mari jangan biarkan pikiran kita itu dikendalikan oleh dunia ini. Ini balik lagi ya. Kalau tadi jangan biarkan terpengaruh oleh keadaan, sekarang pikiran. Bukankah kita sering terpengaruh pikiran kita oleh perkataan orang, oleh apa yang kita lihat? Benar gak Ibu Bapak saudara Tuhan? Tapi hari ini engkau menyatakan dengan iman, aku bebas dari kekhawatiran.
Untuk itu jangan biarkan pikiranmu terpengaruh atau terkendalikan. Mazmur 56 ayat 14 bunyinya begini, sebab Engkau telah meluputkan aku daripada maut, bahkan menjaga kakiku. Perhatikan Ibu Bapak sekasih Tuhan, sehingga tidak tersandung, maka aku boleh berjalan di hadapan Tuhan dalam cahaya kehidupan. Ayat 14 sekali lagi saya mau sampaikan, sebab Engkau telah meluputkan aku. Perhatikan dari mana kita diluputkan, daripada maut, bahkan menjaga kaki sehingga tidak tersandung. Artinya kita tidak akan jatuh. Dan aku beroleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Ini luar biasa bagi orang-orang Kristen yang percaya pada Dia. Yang pastinya bukan hanya percaya, tapi juga beriman. Ibu Bapak terkasih Tuhan, mari kendalikan pikiranmu dengan kuasanya Allah. Kalau 1 Petrus 4 ayat 7, mari buka bersama. Apa kata firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Itu kata firman Tuhan. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Iya benar. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Firman Tuhan hari ini agar engkau bebas dari kekhawatiran. Hari ini mengajak kita, Ibu Bapak sekasih Tuhan, untuk mengendalikan pikiran kita dengan kuasa Allah. Supaya apa? Supaya kita bisa tenang. Dan saat kita tenang, kita bisa berdoa di hadapan Tuhan. Jangan biarkan dirimu menjadi orang yang kacau balau. Jangan saat iblis bekerja atasmu engkau biarkan dan engkau izinkan, bahkan engkau beri peluang sehingga dia ambil kendali bagi dirimu. Saat iblis ambil kendali bagi dirimu, maka dan percayalah Ibu Bapak sekasih Tuhan, pikiranmu akan negatif terus, curiga terus, penuhi dengan kegelapan terus. Segala sesuatu di depanmu itu jahat. Ini dia. Tapi mari jadikan dirimu hari ini dikuasai. Bukan dikuasai oleh pikiranmu, bukan dikuasai oleh lidahmu, tapi dibenahi atau dikuasai dengan Roh Allah. Bukankah firman Tuhan berkata tadi di dalam Mazmur itu ayat 14, sebab Engkau telah meluputkan aku dari maut dan melindungi kakiku agar apa? Agar tidak tersandung. Dia itu, Ibu Bapak sekasih Tuhan, berusaha membuat umat manusia untuk tidak jatuh. Dia itu Allah yang baik, yang tidak rela membuat kita tersakiti. Dan Dia itu Allah yang luar biasa, yang berusaha juga menggenggam kita, sekalipun terkadang kita yang melepaskan genggaman itu. Hari ini mari Ibu Bapak sekasih Tuhan,
Jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh pikiranmu sendiri. Artinya jangan biarkan iblis mengendalikan dirimu. Tapi biarkanlah Rohnya memimpin kita. Sekali lagi 1 Petrus 4 ayat 7 berkata, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah teman, supaya kamu dapat berdoa. Yang pastinya berdoa kepada Allah. Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, agar kita bebas dari kekhawatiran yang saat ini mungkin membuat manusia itu menjadi bimbang atau takut. Hal yang ketiga, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, mari jangan biarkan hanya saya saja. Jangan hanya biarkan para hamba-hamba Tuhan atau gembala sidang saja. Tapi hari ini saya mau ngajak kita, umat Tuhan yang dimanapun berada, mari mengerti dan memahami akan janjinya Allah dalam hidup. Ini dia Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata di dalam Ibrani 11 ayat 25, bahwasanya karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesengsaraan dari dosa. Artinya begini, kita ingin memahami kehendaknya Bapa, ingin mengerti kehendaknya Bapa dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, pribadi kita. Mari ikut menderita bersama Dia. Ikut pikul salib bersama Dia. Mari ikut merasakan apa yang dirasakan Yesus. Dia mengajak kita, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami apa maksudnya Yesus dalam kehidupan kita. Di ayat 9 tadi saya mau bilang, dan saya ungkapkan kembali, sengsaraku engkau yang hidup-hidup, air mataku kau taruh di dalam kirbanmu. Bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, Ibu Bapak Saudara kasih Tuhan, kita sekalipun ikut Yesus, sekalipun kita menderita, sekalipun salib itu berat, Matius berkata dia tetap pikul. Karena apa? Karena dia tidak mau melihat umat Tuhan merasakan segalanya. Dia tidak ingin melihat umat Tuhan merasakan cambukan. Dia tidak ingin melihat umat Tuhan merasakan duri. Dia tidak ingin melihat umat Tuhan merasakan paku yang tertancap di tangan, di kaki. Dia ingin hanya dia yang merasakan. Untuk itu Ibu Bapak kasih Tuhan, pahami dan mengerti pengorbanan Tuhan dalam dirimu. Hari ini apa yang Tuhan telah lakukan bagimu? Sudahkah kita mengucap syukur? Sudahkah kita datang kepada Dia dan berkata terima kasih Tuhan? Dunia mencoba untuk membuat saudara bisa mengerti apa yang dunia inginkan. Apa yang dunia inginkan agar saudara hidup dalam kedagingan, hawa nafsu, dan kepura-puraan. Tetapi Ibu Bapak kasih Tuhan, orang percaya yang mengerti akan janji-janji Allah bisa menolak dan tidak mau tawar-menawar dengan dunia yang berikan kepada mereka. Karena apa? Karena balik di dalam Ibrani 11 ayat 25 tadi. Karena bagi mereka lebih baik menderita untuk sementara
daripada menikmati kesengsaraan dalam dosa. Hari ini kita pilih di mana? Maukah kita menderita atau sengsara untuk sementara saat ikut Yesus, atau menderita selamanya di dunia yang fana ini? Nah, untuk itu Ibu Bapak sekasih Tuhan, izinkan dirimu juga berkorban untuk Tuhan. Dengan apa? Dengan memberi ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan apa? Dengan memberi hidupmu bagi Tuhan. Dengan apa? Dengan datang dan menangis di bawah kibarnya Tuhan, di bawah kakinya Tuhan. Ini dia Ibu Bapak yang kasih Tuhan. Tiga hal ini jikalau kita umat Tuhan ingin bebas dari kekhawatiran. Yang pertama tadi, kita tidak mau terpengaruh dengan situasi atau dengan fakta. Yang kedua, jangan biarkan pikiranmu dikendalikan oleh dunia ini. Dan yang ketiga, mari mengerti dan memahami apa maksud Tuhan dalam hidupmu. Amin. Amin. Ibu Bapak yang kasih Tuhan, mari biarkan firman Tuhan yang telah masuk dalam hadirat, dalam hidupmu pribadi dan keluargamu, biarkan merangkul kita dan bekerja atas kita. Sehingga apa? Sehingga hidup kita bebas dari kekhawatiran. Amin. Itu firman Tuhan.